Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat online Teras Dakwah dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk terus menantikan video-video kajian-kajian tentang Ramadan yang ada di Teras Dakwah ini. Oke, kali ini teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Semangat. Oke, kali ini kita sudah bersama Ustadz Ferry. Beliau adalah salah satu ustadz di Teras Dakwah yang mengisi di kajian sekolah hadis bersanad, teman-teman. Jadi ada di Teras Dakwah itu sekolah hadis bersanad setiap hari Selasa malam itu bersama beliau, Ustadz Ferry. Oke, mungkin langsung saja nih, Ustadz. Tema kita apa yang akan kita bahas nih? Tema kita kali itu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Oh iya, amar ma'ruf nahi munkar ya. Yang amar ma'ruf nahi munkar mungkin secara orang memaknai secara umum itu, secara bahasa itu mengajak kebaikan dan menolak keburukan itu secara umum. Nah, kalau pertanyaan dari teman-teman nih, Ustaz, apa sih urgensi melakukan amar ma'ruf nahi munkar tersebut? Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu kita coba lihat dulu ya di sini ya. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada dari keburukan, kemungkaran. Jadi ini termasuk salah satu syiar Islam. Ya. Itu kalau antum tadi tanya tentang urgensi, jadi ini merupakan salah satu syiar Islam. Artinya kalau ini merupakan syiar Islam, berarti harus kita tegakkan, gitu kan? Dan kita berbicara tentang urgensi ini berarti kita tidak lepas dari yang namanya fadilah, keutamaan. Kenapa harus ada amar nahi munkar, gitu kan? Kenapa harus ada kita? Kalau ada kebaikan kita ngajak untuk berbuat baik, kalau ada keburukan kita cegah, kita larang, kita tahan orang berbuat itu. Nah, ini akan terjawab Allah sendiri yang jawab. Ya. Jadi Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 itu berfirman bahwasanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita ini semuanya adalah orang-orang terbaik. Tapi syaratnya 3. Apa kira-kira syaratnya? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita amar ma'ruf ngajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah keburukan. Wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang urgensi, berarti urgensinya adalah agar kita mendapatkan apa? Al-khairiyah, menjadi umat terbaik. Syaratnya apa? Kita harus amar ma'ruf dan kita harus nahi munkar. Bukan nyambi munkar, tapi amar ma'ruf nahi munkar. Ini kan ada beberapa huruf tambahan tapi bisa merubah makna gitu. Nah, itu urgensinya. Salah satu urgensinya ini. Kalau ini dalam Al-Quran, kalau dalam hadis pun juga ada. Misalnya ada salah satu hadis dari Abu Bakar Siddiq, ya kan? Beliau pernah mendapatkan suatu hadis dari Nabi yang mengatakan gini. Jadi kalau ada seseorang ya, innan nas idza ra'aul munkar. Atau dalam riwayat lain, innan nas idza ra'au adz-dzalim. Kalau ada orang-orang lihat seorang mungkar ini. Misalnya antum lihat orang yang berbuat kemungkaran. Kok antum diam, ya? Dibiarin begitu aja, kata Rasulullah SAW, yushiku an ya'ummahumullah bi'iqabin minhu. Maka hampir-hampir Allah pun akan berikan iqab, hukuman kepada semuanya. Antum orang soleh, tapi kalau diam melihat kemungkaran, bisa jadi nanti ketika Allah turunkan musibah, turunkan azab, orang yang diam terhadap kemungkaran pun juga kecipratan. Ini bahaya kayak gitu kan. Jadi apa? Kalau kita ingin amar ma'ruf nahi munkar ini bukan berarti kita ini egois, tapi itu apa? Kita peduli sama orang lain. Itu urgensinya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk syarat-syaratnya ada nggak sih syarat-syarat amar ma'ruf nahi munkar itu? Ya, sebagaimana kalau kita bicara tentang sholat ya. Sholat, kalau kita sholat kira-kira ada syarat nggak? Ada. Yang kita sedang puasa ini juga sama, ada syarat shaum, ya kan? Iya, ada. Kapan soal puasa itu dikatakan sebagai puasa yang sah? Terus kalau kita zakat pun juga sama, ada syaratnya. Begitu juga dengan amar ma'ruf nahi munkar, ada syarat-syaratnya. Saya ingin sebutkan beberapa contohnya ini. Jadi syarat yang pertama, orang kalau mau amar ma'ruf nahi munkar berarti dia harus ngapain? Ikhlas. Jadi jadikan semua aktivitas yang dia lakukan itu harus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahas tentang ikhlas ya kita sudah banyak lah dapetin itu. Nah, mungkin untuk ikhlas dan niat itu sama atau berbeda, Ustaz? Niat ini harus diawali dengan niat gitu. Iya, niat yang benar itu kan. Ikhlas itu adalah niat yang benar, ya kan? Berarti sama ya. Ikhlas, memurnikan. Ya, kita ketika kita ingin amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan mohon maaf dikatakan oh ini Masya Allah sebagai orang yang dikenal seperti enggak. Tapi kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Itu yang pertama, poin pertama ya. Tadi apa? Ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, syarat seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dia harus berlandaskan ilmu. Landasan ilmu. Iya. Jadi yang pertama tadi ikhlas ya. Ikhlas. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu. Kenapa ilmu penting? Karena jangan sampai kita ini mengajak kepada sesuatu yang ma'ruf padahal itu mungkar. Iya, iya, iya. Saya kasih contoh ini. Ada orang misalnya ini semangat. Ya, semangat untuk mengajak kepada kebaikan, ternyata yang diajak itu apa? Bukan kebaikan, malah keburukan. Makanya kita harus tahu dulu apa yang kita ajak ini adalah suatu kebaikan. Iya, iya, iya. Begitu juga yang kita cegah ini kemungkaran. Jangan sampai kita malah menjaga sesuatu yang itu malah baik sebetulnya. Iya, iya. Karena semangat kita, ya, itu makanya inilah ilmu yang bisa membedakan mana yang itu baik dan mana yang itu buruk. Nah, jadi jangan sampai kalau kita ini malah ngajak kepada sesuatu yang mungkar atau malah mencegah sesuatu yang itu pada dasarnya baik, gitu kan? Nah, itu yang kedua, poin kedua. Tadi ilmu, ikhlas, ilmu. Kemudian ilmu. Yang ketiga, ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, maka syaratnya itu adalah kita harus memiliki qudrah. Apa itu qudrah? Qudrah itu kan kemampuan ya. Jadi kalau kita ingin melihat suatu kemungkaran, lihat dulu, ada tingkatannya kan? Iya. Tingkatan yang pertama, kalau kita melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kita. Kalau nggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan tangan, maka dengan hati. Ya. Itu kan jadi tangan, lisan, hati. Ya. Kemampuan kita di mana? Kalau kita nggak mampu, jadi ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan berarti kita mengedepankan atifah. Atifah itu adalah perasaan. Tapi harus dengan qudrah. Jangan sampai kemudian ketika kita ingin merubah suatu kemungkaran, kita malah apa? Itu malah membahayakan kita sendiri. Ya. Nah, di sini butuh kita harus ada berlandaskan asasnya adalah ilmu. Nah, itu ya kemampuan qudrah. Kalau nggak mampu ya udah dengan lisan. Kan la yakallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita kecuali dengan kemampuan kita. Kalau nggak bisa dengan lisan, dengan hati. Nah, saya ingin tanya, kira-kira apa yang dimaksud dengan mencegah dengan hati? Dengan hati itu ya ini sih, kayak kita nggak senang dengan hal tersebut gitu, cukup itu. Kebencian kita dengan hal tersebut. Betul. Jadi kalau kita mengingkari dengan hati itu berarti kita apa? Benci hal tersebut dan kita hindari. Ya. Misalnya gini, ada majelis ghibah. Ya. Orang ghibah, orang bicarain orang lain. Ya. Kita nggak suka, nggak cukup kita hanya diam. Ya. Tapi kita harus pergi dari majelis itu dan kita minggir. Itu namanya ingkar dengan hati. Tapi kalau antum diam aja, dengerin kok kayaknya enak ini. Nah, ini bukan. Ini belum dikatakan inkar bil qalb. Ya, kan pergi. Ya, cari apa lagi? Cari cuma yang lebih baik gitu kan. Itu tingkatannya, itu ya. Itu tingkatannya. Ikhlas, ilmu, kemampuan. Yang keempat adalah kita harus punya sifat namanya ar-rifqu. Ar-rifqu itu kasih sayang. Kedepankan kasih sayang. Kalau kita ingin menasihati orang lain itu nasihatilah dari hati. Jangan kalau kita ini kayak semacam menghukumi gitu kan. Kita sidang dan macam-macam, enggak kayak gitu, tapi kita nasihati. Kita anggap orang yang sedang berbuat salah itu adalah saudara-saudara kita juga. Nah, makanya kasih sayang kayak gini. Jangan sampai kemudian karena kita semangat, kemudian kita berbuat yang tidak kurang tepat, sehingga malah apa? Nggak tersampaikan itu. Itu yang terakhir, yang kelima nih syaratnya ya. Itu punya kesabaran. Sabar. Ini luar biasa sekali. Modal untuk semuanya adalah sabar. Orang nggak bisa sholat kecuali dengan kesabaran. Puasa harus sabar, zakat harus sabar, semuanya harus sabar. Nah, ini dalam surat Luqman ayat 17, ketika ayahnya yang bernama Luqman itu memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Nah, dirikan salat, ajak kepada kebaikan, cegah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan sabar atas apa yang akan menimpamu. Ini kalau kita sedang beramar ma'ruf nahi munkar itu bukan kita siap menerima pujian. Kita harus siap apa? Dicaci maki. Kita harus siap berkorban, kita harus siap mungkin kehilangan, ya. Itu yang harus ya resiko lah. Itu kan resiko perjuangan ya. Ini dakwahnya para nabi kayak gitu. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah wazifatul mursalin watba'ihim. Itu adalah tugasnya para rasul dan pengikut-pengikutnya. Jadi kalau kita ingin mengikuti mereka, maka tugas kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu 5. Kalau
Mungkin ada yang lain tapi kita cukupkan dengan 5 saja. Iya. Insya Allah. Nah, Bagi menarik juga tentang sabar ini ya. Iya. Di Mahfudot juga yang ketiga itu kan sabar dofiro ya. iya betul ya. Yang sabar. sering banget diajarkan itu yang Ah. basic Mahfudot basic Iya, itu kan. semuanya harus sabar. Sabar ketika menyampaikan, sabar ketika menunggu hasil dan Iya. seterusnya. Selanjutnya Ustaz, untuk adab-adab amar ma'ruf sendiri itu gimana? Amar Hmm. ma'ruf nahi mungkar apakah ada adabnya? Adab. Ini saya coba tarik ketika berbicara tentang adab amar ma'ruf nahi munkar ini, kita harus tahu bahwa seseorang yang ketika dia itu mengingkari suatu kemungkaran, maka di sini ada 4 tingkatan. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam bukunya Jala'ul Afham bahwasanya ketika seseorang itu mengingkari suatu kemungkaran, maka ada 4 kemungkinan. 1. Ketika kita mengingkari kemungkaran itu hilang. Alhamdulillah. Ini yang kita harapkan ya kan. Ada orang minum khamr misalnya, kemudian kita nasihati, alhamdulillah ditobat. Ini yang pertama kemungkinannya. Yang kedua, ketika kita menasihati orang tersebut masih melakukan hal yang sama kemungkaran, tapi apa? Meminimalisir. Ya. Ini pun juga harus kita lakukan. Jadi bukan terus gini, aduh kalau saya nanti nasihati dia pun juga nggak akan apa? Dia nggak akan tobat. Bukan itu, tapi kita menyampaikan walaupun ya hasilnya itu hanya setengah. Dia misalnya minum khamr, tetap minum khamr, tapi yang sehari mungkin 5 kali sebelumnya jadi- sholatnya kan, Ya. jadi 3 kali itu kan. Iya. Ini termasuk apa? Hasil dari amar ma'ruf nahi munkar tadi. Nah yang ketiga, kalau kita misalnya mengingkari suatu kemungkaran, maka kemungkaran itu hilang, Ya. tapi malah tergantikan dengan kemungkaran yang lain. Contohnya apa? Tadi misalnya khamr, udah alhamdulillah selesai khamr, tapi malah ganti judi misalnya. Ya. Nah, kalau yang seperti ini, maka para ulama harus beristihad ini. Kira-kira perlu nggak untuk kita ngingetin itu? Sebab ini kemungkaran hilang, ya ibaratnya gali lubang, tutup lubang gitu kan. Ya. Ini yang ini hilang, tapi muncul lagi sama-sama yang itu kemungkaran yang dosa itu. Yang keempat adalah ketika kita mengingkari suatu kemungkaran dan timbul kemungkaran yang lebih besar. Ya. Nah, maka ini harus dihindari. Maka adabnya apa? Kita lihat dulu sisi maslahat dan sisi madaratnya. Maka ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, kita harus sampaikan ini dengan cara yang baik. Ajaklah kebaikan dengan cara yang baik, ajaklah keburukan dengan cara yang baik. Bukan terus ketika kita melihat suatu kemungkaran, kita ingkari dengan kemungkaran yang lebih besar, sehingga apa? Menimbulkan kerusakan yang naudzubillah min dzalik tidak kita harapkan. Adabnya gini, jadi adabnya adalah kita harus lihat sisi negatif dan positif ketika kita ingin melakukan itu. Nah, jadi bukan hanya sebatas hamas, bukan hanya sebatas semangat, atifah, perasaan, tapi harus kita dasari dengan syarat yang kedua tadi apa? Ilmu ya, dengan ilmu. Itu mungkin terkait dengan adab-adab ketika kita ingin amar ma'ruf nahi munkar tadi. Nah, Kalau mengenai adab amar ma'ruf nahi munkar, Ustaz, apakah kita berkewajiban membuat orang itu sampai berubah atau hanya sebatas mengingatkan, dan urusan Iya. berubah atau tidak itu hanya Allah yang tahu itu, Ustaz? tugas kita menyampaikan. Menyampaikan. Iya. Dakwah itu kan mengajak. Iya. Dakwah itu secara bahasa pada ayat mengajak kan, Iya. bukan maksa, Iya. ya. Bukan kemudian harus ya kita harus hasilnya demikian enggak. Iya. Tapi yang nanti kita sampaikan. Kalau ternyata gini, kita sudah berupaya maksimal, ternyata orang tersebut belum juga sadar dan belum tobat, maka antum nggak dosa. Nggak dosa. Karena tugas kita hanya menyampaikan saja. Mengingatkan. Nabi Muhammad dakwah kepada pamannya Abu Thalib Ya. sampai akhir hayat nggak mengucapkan syahadat. Nabi Muhammad dosa? Nggak Tidak. dosa. Tapi Nabi Muhammad tetap mendapatkan apa? Pahala mengajak. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah apa? Yang lebih tahu mana yang lebih berhak untuk mendapatkan hidayah dan mana yang lebih berhak untuk mendapatkan misalnya kesesatan. Gitu aja. Nah, untuk kemungkaran-kemungkaran yang sudah menyatu dengan kegiatan sehari-hari manusia itu bagaimana, Ustaz? Mungkin kemungkaran-kemungkaran yang udah menjadi tradisi masyarakat begitu. Itu bagaimana, Ustaz? Oh iya, ya di masyarakat misalnya ya ada suatu kebiasaan yang ini merupakan suatu kemungkaran. Iya. Maka tetap kita harus berupaya untuk merubahnya. Taghyir itu tetap harus. Tapi dengan tadi ya, tangan, lisan ataupun hati. Dan perlu diingat jangan sampai usaha kita untuk merubah kemungkaran itu malah menimbulkan Konflik. musibah yang azam, yang lebih besar lagi. Makanya dalam amar ma'ruf nahi munkar ini penting untuk kita selalu mengedepankan arifq. Tadi yang keberapa itu, yang keempat ya. Iya. Jadi ketenangan, santun kan. Iya. Jangan tergesa-gesa, ya kan? Arifku itu lebih kepada kasih sayang kita. Kasih sayang. Jadi lemah lembut, ya, lemah lembut. Jangan dengan cara yang kasar.
Sebab apalagi masyarakat kita yang di Indonesia ini, mereka tidak suka dengan yang namanya perlakuan yang kasar. Iya. Kalau kita sudah dapat hati mereka, ya kan, dengan akhlak yang baik, insya Allah mereka nurut, gitu. Maka ketika kita melihat yang tradisi yang buruk seperti itu, kita bisa merubah. Tapi kita rubah dulu dengan apa? Pertama kita harus tunjukkan bahwasanya kita ini punya niat yang baik, ya. Kemudian kita ini tunjukkan akhlak yang baik, sehingga orang ketika dengar ini masya Allah baik, maka orang pun juga akan mendengarkan apa yang kita ucapkan, gitu. Tapi itu sabar, perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. Nah, selanjutnya nih terkait pejabat atau pemerintah. Nah, gimana sih cara kita membuat atau mengingatkan mungkin orang yang statusnya sosialnya di atas dia sebagai pemerintah gitu. Gimana sih kita mengajak mereka, beliau-beliau ini kan pemangku kebijakan ya. Nah, gimana sih kita bisa mengajak pemerintahan itu untuk mengajak amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, itu bagian juga ya. Nasihat terhadap dalam artian di sini penguasa ataupun apa, itu juga bagian dari umat Islam, ya kan. Maka di sini pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita juga untuk berbuat ma'ruf atau memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran itu kepada siapapun. Cuman perlu digarisbawahi bahwasanya tentunya dengan cara yang bijak, dengan cara yang itu mungkin sifatnya persuasif, ya, bukan kemudian untuk memberontak dan lain sebagainya. Sebab selalu kita tadi sampaikan bahwa jangan sampai kemudian itu menimbulkan suatu kemadharatan yang lebih besar. Nah, maka di sini kembalikan kepada ulama kita. Ya. Makanya ilmu harus didasari dengan apa? Semangat. Semangat juga harus didasari dengan ilmu. Ini dua hal yang harus selalu berkesinambungan. Ya, gitu. Jadi perlu yang namanya apa ya? Hikmah dalam kita menyampaikan. Dan juga ketika misalnya ada suatu kesalahan yang dilakukan orang lain, itu bukan berarti kemudian kita melakukan kesalahan yang sama. Ya. Jadi bukan berarti merubah kemungkaran dengan kemungkaran, ya kan? Tapi rubahlah kemungkaran dengan kebaikan. Nah, selanjutnya tentang hukum pendengaran, ya, mungkin tentang hukum pendengaran. Nah, ketika kita mendengar atau melihat dan mendapatkan informasi tentang perbuatan yang mungkar, nah, apa sikap kita ini? Kita mendengar dan mungkin kita tidak melihat langsung. Nah, itu bagaimana? Itu tadi yang kita sampaikan tadi, ya, hadisnya Abu Hurairah, man ra'a minkum munkaron. Siapa yang melihat perbuatan mungkar. Nah, para ulama tidak melihat ini sebagai ru'yah, maksudnya dengan mata kepala. Kalau sekarang bisa ru'yah ilmiah. Orang bisa lihat medsos misalnya, ada laporan gitu kan. Ada orang telepon, ya. Dia nggak lihat langsung. Tapi dia apa? Dia punya data masuk ke dirinya, informasi yang masuk ke dirinya. Maka kalau kita mendengar pun dan kita mampu untuk merubah, maka kita juga berkewajiban. Walaupun kita nggak menyaksikan langsung, ya. Misalnya gini, kita sebagai orang tua, misalnya anak kita melakukan suatu kesalahan. Kita nggak lihat, tapi dapat informasi. Itu pun kita wajib untuk menegurnya. Sebab, wah ini kan saya nggak lihat. Berarti saya nggak wajib. Nah, bukan gitu. Tapi apa? Kewajiban itu berlaku bagi siapapun yang dia mampu, dan dia dapat informasi itu walaupun tidak melihat secara langsung. Nah, tapi itu harus mencari kebenaran dari tabayun dulu itu. Iya, makanya itu kan tadi bilang apa? Hikmah. Hikmah. Jangan tergesa-gesa, pastikan bahwasanya itu mungkar. Jangan sampai kita mencegah sesuatu yang itu bukan mungkar. Kan repot ini. Atau kita malah mengajak kepada yang menurut kita itu baik, tapi sebetulnya nggak baik, gitu kan? Maka ilmu penting sekali itu. Soalnya kan banyak orang Indonesia ini kan suka menelan informasi mentah-mentah gitu. Betul. Nah, mungkin sekarang poin yang terakhir nih, sebelum kita tutup ya. Apa sih akhlak dari Nabi Muhammad? Cara beliau Nabi Muhammad ini menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin yang bisa kita contoh gitu sebagai umatnya gitu. Ini ya. Jadi ini percakapan antara Nabi Muhammad dengan Aisyah. Jadi Aisyah tuh pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada nggak hari yang paling berat bagimu yang pernah kau alami? Rasulullah kemudian bercerita, ya dulu ada ketika saya berdakwah ya di Mekah, kemudian nggak diterima sama siapapun, ya kan? Dulu sedih, akhirnya kemudian beliau cari tempat di Taif, naik ke atas Taif. Taif itu kan dari Mekah, daratan tinggi itu, dan terjal. Naik ke sana, di sana pun juga sama perlakuannya. Apa? Dilempari batu dan sebagainya, dan beliau sampai berdarah-darah. Ketika beliau hendak pulang, didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini ada malaikat penjaga gunung. Malaikat ini mengatakan, kalau engkau mau, aku akan timpakan gunung yang ada di Mekah ini, kemudian aku akan timpakan di atas mereka.
udah selesai. Kamu tidak akan merasa sedih lagi Iya. karena orang yang menghinamu hilang. Iya. Gitu kan? Iya. Itu tawaran. Kalau antum kayak gitu kira-kira naik. Kalau kita emosi, udah Iya, itu pasti aja kita iya. binasakan itu. Iya. Tapi apa kata Nabi? Nabi Muhammad mengatakan jangan lakukan itu. Iya. Beliau mengatakan bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan lakukan itu. Tapi saya berharap semoga nanti Iya. Anak-anaknya. ada anak keturunan mereka yang beribadah dan tidak menyekutukan Allah. Artinya apa di sini? Akhlak Nabi dalam berdakwah, harapan. Ya. Jangan pernah kita ini putus harapan. Sebab kalaupun sekarang orang yang kita dakwah ini ternyata mohon maaf tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang penting kita tanam dulu itu. Ya. Kebaikan itu entah nanti orang yang akan metik ya, anak kita, cucu kita atau siapapun kita nggak ada masalah. Ya, kita malah senang. Ya. Kita malah senang kita tanam pohon, kemudian buah itu bisa dirasakan oleh orang lain. Iya. Gitu kan? Jadi akhlak Nabi orang sabar dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hasil itu Allah yang tahu mana dan kapan itu harus Allah berikan. Nah, kalau orang seperti itu dia nggak akan sedih. Ya. Tapi kalau kita selalu memaksakan kehendak dan harus misalnya ketika dia berdakwah dan harus segera ingin melihat hasilnya, dia akan sedih. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, udah serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah lakukan, saya sudah mengajak, saya sudah mencegah. Itu tugas sudah selesai. Nah, ya Ustaz, mungkin itu saja ya. Untuk saya kali ini ya kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas ilmunya. Semoga teman-teman sobat online teras dakwah yang menyaksikan ini bisa menerapkannya gitu untuk kehidupan sehari-hari, karena ketika kita tidak bisa menemukan orang baik, maka kita menjadi salah satunya. Untuk selalu mengingatkan teman kita kalau ada kebaikan gitu. Oke, sobat online teras dakwah, terima kasih telah mengikuti segmen ini sampai akhir Ramadan. Semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah pada Ramadan berikutnya. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.